Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, kenalkan saya sebagai umat muslim Indonesia yang peduli akan agamanya, yang peduli akan bangsanya, yang peduli akan kebaikan bersama. Tak perlu nama, yang penting isi dari kritikan membangun kepada para pemimpin umat ini, yaitu kiai-kiai, ustadz-ustadz, habaib-habaib, dan para pemuka agama, khususnya agama Islam, yang secara tidak langsung adalah sebagai pemimpin umat. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa agama itu nasihat, termasuk di sini nasihat kepada pemimpin. Mungkin selama ini yang banyak beredar adalah nasihat kepada pemerintah sebagai waliul, sebagai yang berkuasa untuk menjalankan undang-undang, untuk menjalankan pemerintahan. Namun belum ada kita dapati kritikan atau nasihat dari umat kepada para pemimpin agama ini, atau yang diulamakan di negeri ini, atau yang dianggap alim, yang dianggap paling banyak berilmu. Sedangkan tanpa adanya kritikan terhadap para dai ini, terhadap para ulama ini, mereka akan lalai. Mereka juga akan terlena. Jadi para pemimpin agama ini perlu dikritik, hanya saja kritik yang membangun, kritik yang dibangun di atas landasan Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman salafus soleh tentunya. Jadi bukan kritikan yang ngawur, bukan kritikan asal-asalan, bukan kritikan yang merandaskan hawa nafsu, atau kritikan yang bernadakan kemusuhan, kebencian, bukan. Ini harus kritikan yang membangun, kritikan yang di atas manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Langsung ke intinya, yang akan saya kritik terhadap ulama-ulama di Indonesia adalah ketika mereka tidak bersatu, ketika mereka berpecah belah, ketika mereka saling menjatuhkan satu sama lainnya, ketika mereka berdebat. Jadi ini adalah jalan yang tidak pernah ditempuh oleh salafus soleh. Apalagi di masa sekarang ini yang bertengkar ini
mohon maaf, belum ada yang setaraf sebagai ahli istihad, sebagai mustahid. Belum ada yang menghasilkan hasil istihadnya yang dikenal di khalayak umum. Jadi yang berdebat ini seperti contoh, saya kasih contoh nama-nama seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Yazid Jawa, Ustadz Hakim Abdad, Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Yahya, atau Aagim, atau dan banyak dai-dai semua yang, ataupun Habib Rizik Sihab, yang semuanya saya perhatikan sebagai umat itu, saya perhatikan berpecah belah, tidak bersatu. Padahal mereka semua tahu bahwa, kita semua tahu bahwa persatuan itu adalah diperintahkan atau perkara yang diwajibkan. Sedangkan lawannya adalah perpecahan, dan itu adalah perkara yang dicela, Allah dan Rasulnya. Adanya banyak perpecahan bukan berarti bahwa perpecahan itu kita biarkan, kita diamkan. Tapi bagaimana perpecahan itu harus dicarikan solusinya, bagaimana untuk bersatu. Karena walau bagaimanapun di dalam hadis tentang perpecahan umat Islam kepada 73 golongan itu ada satu kelompok yang selamat. Jadi nasihat saya ini kepada para tokoh-tokoh agama ini agar munculkanlah satu kelompok yang selamat itu. Karena tidak ada yang muncul, umat terombang-ambing. Yang ustadz ini, kelompok ini mengklaim bahwa kelompok mereka yang paling benar, kelompok yang satunya mengklaim kelompok mereka yang paling benar, kelompok yang lainnya mengklaim kelompok mereka yang paling benar. Ini kan tentu saja membingungkan umat. Makanya sudah selayaknya para ustadz-ustadz yang berbeda, berselisih pendapat itu, sekalian sebagai tokoh-tokoh, sebagai pemimpin umat, harusnya mencontohkan, memberi teladan yang baik dengan cara berkumpul dalam satu majelis muzakaroh. Kalian berkumpul di situ, baik habib-habibnya, baik ustadz-ustadznya, baik kiai-kiainya dari beberapa kelompok yang ada, baik dari Salafi, Aswaja, NU, Hizbut Tahrir, Jihadis, pesantren-pesantren dan lain-lain, bisa berkumpul dalam majelis muzakaroh yang selama ini, daripada kalian itu berceramah di pengajian kelompok kalian masing-masing dan kalian menjelek-jelekkan kelompok lain. Jauh lebih baik apabila kalian duduk di majelis muzakaroh dan berdebatlah di situ, biar umat yang menilai sampai sejauh mana kapasitas ilmu kalian. Jangan cuma kalian berdebat di pengajian kalian, terus kalian hasut santri-santri kalian, jamaah kalian hasut untuk agar membenci kelompok lain. Ini tentunya jelas adalah perbuatan kalian itu tercela, dan di mata kami umat itu ada perbuatan yang tidak bisa kami anggap kebenaran. Walaupun umat itu bukan orang yang sekolah tinggi, sekolah agama, tapi mereka bisa menilai bahwa bukan seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi, bukan seperti itu yang dicontohkan oleh salafus soleh.
Yang dicontohkan oleh salafus saleh ada berkumpul, bermuzakarah dengan sikap tawadu, zuhud, waro, tanpa ada kesombongan, tanpa membawa-bawa ormas, kelompok. Yang mereka bahasanya Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tentunya kalau untuk di zaman sekarang ditambah dengan kitab-kitab para imam Ahlus-Sunnah yang menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Itu kritikan saya kepada para kalian sebagai pemimpin umat. Legal standing saya adalah sebagai umat. Jadi saya berhak mengkritik, berhak untuk memberi nasihat kepada kalian para pemimpin umat. Saya tidak membahas masalah pemerintah. Saya membahas pemimpinnya. Pemimpin adalah kalian para ulama, kalian para tokoh-tokoh agama. Kalian adalah pemimpinnya para pemimpin. Rusaknya kalian akan menimbulkan rusak kepada pemerintahan, apalagi kepada rakyat. Baiknya kalian akan membawa pengaruh kebaikan buat pemerintah, akan membawa kebaikan buat masyarakat. Karena kalian adalah pemimpinnya para pemimpin. Jadi itu saja. Saya harap mudah-mudahan kalian legowo, tidak lagi egois, menyombongkan diri, merendahkan orang lain, merendahkan umat, merendahkan saya hanya karena saya sebagai orang awam yang menyampaikan. Jangan lagi hilangkanlah, amalkanlah sifat-sifat tawadu. Hiasilah diri kalian dengan akhlak-akhlak yang terpuji, karena kalian adalah sebagai pemimpin umat. Beda dengan kami yang memang umat, yang memang banyak kesalahan apa, tapi kalian kan sebagai pemimpin umat harus memberi contoh keteladanan. Karena keteladanan lebih utama daripada 1000 nasihat. Cobalah kalian bersikap teladan, dengan sikap zuhud kalian, waro, tawadu, gitu. Cobalah kalian hiasi diri kalian. Tidak ada lagi merasa sebagai yang paling benar, yang paling berilmu, yang paling lurus. Coba kalian bentuklah majelis muzakarah dan adakan di Istiqlal. Adakan di Istiqlal sehingga umat bisa menyimak, bisa belajar, tidak lagi terkotak-kotak akibat hasutan kalian di pengajian masing-masing. Biarlah kalian berdebatlah di majelis muzakarah tersebut. Itulah tempat kalian untuk berdebat. Bukan di mimbar-mimbar yang terdiri dari jamaah kalian, bukan di situ tempat kalian berdebat. Tempat kalian berdebat itu ada di majelis muzakarah. Itu saja nasihat saya. Amati bangsa ini dengan adanya beberapa di antara kalian yang tersadar dan kembali kepada jalannya salafus soleh. Sekian dulu, yang salah datang dari saya, yang benar datang dari Allah. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.